Oke, jadi hai guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas case study untuk pada mata kuliah manajemen keuangan kedua. Jadi sebelumnya biarkan saya memperkenalkan nama saya, Fiorentina, dengan NPM 1842067. Saya dari kelas 4 AKMB. Jadi kita langsung lanjut ke soal. Yang pertama itu soalnya itu, Milestone is evaluating an investment proposal to manufacture product Milo. The initial investmentnya itu 1,8 juta will be payable immediately. Kemudian ada diketahui lagi draft evaluation yang di prepare sama new staffnya. Jadi ada salesnya, selling price, variable cost, sales revenue, variable cost seperti informasi biasanya untuk kita kerjakan draft evaluationnya. Kemudian ada lagi informasi selanjutnya yaitu yang pertama relevant fixed cost-nya itu are forecast 150.000 current price term per year. Kemudian yang kedua itu sales and production volumes are the same and no finished goods in inventory is held. Kemudian yang ketiga itu corporation tax rate-nya itu 22% per year dan tax liabilities-nya itu dibayar one year in arrears. Jadi itu maksudnya tax-nya itu dibayar 1 tahun setelah tahun tersebut. Kemudian yang keempat itu tax allowable depreciation itu 25% menggunakan reducing balance basis. Kemudian yang kelima itu it is expected that the selling price itu inflation-nya itu ada 4,2%, variable cost-nya punya inflasi 5%, kemudian yang fixed cost itu 3%. Kemudian yang keenam itu selling price and variable cost mentioned above are all in current price terms. Jadi mereka minta selling price, variable cost sama tadi yang fixed cost di pertama itu semuanya pada current price term. Kemudian yang ketujuh itu investment ini nggak punya scrap value. Yang ke-8 investment ini partly financed by a 1,5 juta loan at 10% per year. Kemudian yang ke-9 itu dia menggunakan cost capital 12%. Kemudian yang ke-10 itu target payback-nya itu 2,5 tahun. Kemudian yang ROCE-nya itu dia minta targetnya itu 20%. Maka kita langsung lanjut ke soal. Yang pertama itu prepare a revised draft evaluation of the investment proposal and comment on its financial acceptability. Jadi kita harus revise draft evaluation yang tadi kita tahu soal. Jadi yang pertama itu kita harus buat depreciation schedule-nya karena berbeda. Karena yang tadi di soal itu dia straight line, maka kita harus ganti ke reducing balance basis. Jadi tadi diminta 25% menggunakan initial investment-nya 1,8 juta, kemudian kita kali rate-nya 25%, kita dapat depresiasi pada tahun pertama itu 450.000. Kemudian cost pada tahun kedua itu jadinya 1,8 dikurangi depreciation-nya. Kemudian kita kalikan dengan rate-nya 25% lagi, kita dapat depreciation pada tahun kedua 337.500. Setelah itu yang tahun ketiga itu sama. Kemudian yang keempat itu cost-nya itu kan sisa 759.375. Kemudian tadi ada dikatakan kalau investment ini nggak punya scrap value. Jadi kita harus habiskan depreciation-nya, kita ngambil aja langsung cost-nya, jadi biar nanti net book value-nya itu 0. Kemudian kita langsung ke draft evaluation-nya. Jadi yang pada year 0 itu pas initial investment-nya itu kita mengeluarkan uang sebanyak 1,8 juta. Kemudian year 1 sales revenue. Sales revenue itu kita dapatkan dari yang tadi di soal. Di sini salesnya itu 95.000 pada tahun pertama, selling price-nya itu $25 per unit. Jadi kita kalikan 95.000 kali 25. Kemudian pada poin ke 6 ada dikatakan kalau selling price ini are all in current price. Jadi kita harus sekali lagi dengan inflation-nya dengan cara 95.000 kali 25, kemudian kita kali lagi 1 dibagi 1 tambah dengan inflasinya 4,2%, pangkat N itu tahun, misalnya tahun 1 N-nya 1, tahun 2 N-nya 2. Jadi sales revenue-nya itu pada tahun pertama sampai keempat itu semuanya caranya sama, tinggal perbedaan angka selling price-nya sama sales-nya berapa, kemudian N-nya diganti juga. Kemudian yang kedua itu variable cost. Variable cost itu kita juga tadi diminta current price term, maka variable cost-nya itu pada tahun pertama 11. Kemudian kita kalikan dengan 95.000, kemudian kita kali lagi dengan inflasi tadi dengan cara yang sama. Hanya ganti angka inflasinya, kemudian itu variable cost tahun pertama sampai keempat sama caranya. Kemudian kita kurangin sales revenue, kurangin variable cost, kita dapat contribution margin-nya. Setelah kita dapat contribution margin-nya, kita kurangi lagi dengan fixed cost. Fixed cost ini kita nggak langsung ambil mentah-mentah 150.000 tadi. Kita harus kali dengan inflasinya yang tadi diketahui juga.
inflasinya itu 3% per tahun. Maka 150.000 itu kita harus kali dengan inflasi 3% per tahun itu dengan rumus yang sama seperti sales revenue dan variable cost tadi. Kemudian kita dapat fixed cost pada tahun pertama itu 154.500. Kita kurangin dengan contribution margin, kita dapat cash flow before tax-nya itu 1.223.000. Kemudian sama dengan tahun kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kita kurangin dengan tax allowable depreciation. Depreciation ini ngambil dari schedule tadi yang di sini. Jadi yang year pertama kita ngambil 450.000, yang year kedua 337.500, year ketiga itu 253.125, year keempat itu 759.375. Kemudian kita kurangkan dengan cash flow before tax yang kita dapat taxable profit. Taxable profit ini kita harus kalikan dengan tax rate-nya itu. Jadi karena tadi dikatakan dia in arrear, berarti dia bayarnya tahun selanjutnya. Maka yang tahun pertama nggak ada taxnya. Malahan taxable profit yang pertama dikali 22% itu dibayar pada tahun kedua. Jadi di sini. Ini adalah tax pada tahun pertama, ini untuk tax tahun kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Kemudian kita kurangkan taxable profit-nya dengan tax. Untuk tahun pertama kita nggak ada kurangin karena kita nggak ada tax-nya. Kemudian kita dapat earning after tax. Setelah kita dapatkan earning after tax, kita tambahkan kembali depreciation yang tadi, yang ada di atas ini. 450.000, 337.500, 253.125, dan 759.375. Kemudian setelah kita tambahkan earning after tax dengan depreciation, kita dapat operating cash inflows. Jadi ini adalah cash inflows-nya perusahaan pada tiap tahun. Setelah kita dapat operating cash inflows ini, kita kalikan dengan discount factor 12%, karena tadi diketahui kalau cost of capitalnya itu 12%. Berarti kita kali dengan cara 1 dibagi 1 tambah 12% pangkat N. Jadi yang year 0 itu N-nya 0, jadi dapat 1. Kemudian year 1 N-nya diganti 1, year 2 N-nya diganti 2, dan seterusnya sampai year kelima. Jadi setelah mendapatkan discount factornya, kita kalikan dengan operating cash inflows pada tahun tersebut. Kemudian kita dapat present value-nya pada tahun 0 itu 1,8 juta tetap. Kemudian pada tahun pertama itu jadinya 1.091.964. Kemudian tahun kedua 846.791, tahun ketiga 1.400.672, tahun keempat 1.153.382, dan pada tahun kelima itu minus 184.260. Kemudian semua present value ini kita totalkan, kita dapat MPV. MPV-nya itu sebesar 2.508.550. Kemudian jika kita revise draft value evaluation-nya seperti yang tadi, tidak ada year 0-nya, maka kita buatnya seperti ini. Untuk nggak ada year 0-nya itu kita pakai cara yang sama seperti tadi semua, kecuali nggak ada year 0-nya. Kemudian kita jumlahkan present value yang di bawah ini, maka dapat MPV 4.308.550. Kemudian baru kita kurangin dengan cost of new mesinnya 1,8 juta, maka kita dapat MPV yang sama 2.508.550. Kemudian kita diminta komen financially acceptability-nya. Jadi ini financially acceptable karena MPV-nya itu di atas 0, maka dia tidak menghasilkan kerugian, dia malahan kasih profit sebesar 2.508.550. Kemudian soal selanjutnya yang B, explain any revisions you have made to the draft evaluation in part A above. Jadi ini yang kiri itu yang soal, kemudian yang kanan itu yang tadi saya buat. Jadi pada soal itu sales revenue-nya itu kan 2.475.000 yang pada tahun pertama, sedangkan yang kita dapatkan adalah 2.474.750, di mana ini beda karena pada soal itu dia disuruh ini current price term, sedangkan yang diketahui di soal itu dia belum di current price term kan. Jadi kita harus current price term kan, kita kali dengan inflasinya 4,2%. Sama juga untuk variable cost dan fixed cost, harus dikalikan inflasi dulu, yang variable cost 5% dan yang fixed cost itu 3%. Maka variable cost dan fixed cost yang diketahui di soal dan yang saya dapatkan berbeda. Kemudian yang keempat itu tax allowable depreciation-nya. Yang digunakan pada soal ini semuanya 450.000 karena dia menggunakan metode straight line, sedangkan yang diminta adalah reducing balance, maka beda. Kemudian untuk depreciation-nya ini kita harus nambahkan kembali depreciation-nya setelah mendapatkan EAT karena ini adalah non cash expense.
sedangkan yang di soal tidak ditambahkan kembali, maka berbeda. Kemudian interest payment, di soal dia ada mencantumkan dia mengurangi 150.000 setiap tahunnya untuk interest payments. Sebenarnya interest payments ini nggak usah dicantumkan karena dia itu tadi mengatakan kalau 1,5 juta itu financially loan 10% per tahun. Jadi interest paymentnya ini dia itu financing cost, jadi nggak usah lagi kita masukkan karena dia udah termasuk ke dalam cost of capital yang 12% tadi sebenarnya. Kemudian taxation-nya jadi berubah untuk tiap tahunnya karena perubahan yang sebelumnya. Jadi ini adalah perubahan yang ada 6 perubahan yang terjadi. Kemudian yang C, please help company to evaluate the investment using payback period and ROCE. Comment on its acceptability. Jadi untuk payback periodnya, investmentnya kan 1,8 juta. Cash inflows-nya kita ngambil dari yang tadi kita buat tabel tersebut, ambil operating cash inflows-nya aja. Kemudian kita buat accumulated. Jadi pada tahun pertama 1.223.000 aja itu belum mencapai 1.800.000. Sedangkan pada tahun kedua setelah ditambahkan malah melebihi. Dia menjadi 2.285.215. Dimana berarti untuk mencapai payback 1,8 juta itu di antara tahun pertama dan kedua, maka 1 tahun lebih. Jadi kita dapat pastikan year-nya itu 1, jadi 1 tahun. Terus kita cari months-nya. Months-nya itu dicari dengan cara 1,8 juta ini dikurangin 1.223.000 ini, kemudian kita bagi dengan cash inflows tahun kedua, baru kita kali 12, maka kita dapat 6,52. Untuk dibulatkan kita dapat jadi 1 tahun 7 bulan. Payback period ini acceptable karena dia di bawah 2,5 tahun yang diinginkan, maka dia acceptable. Sedangkan pada ROCE itu menggunakan rumus average EAT bagi initial investment. EAT ini diambil dari tabel yang tadi kita gunakan, kita jumlahkan kemudian kita bagi 5. Kita dapat 788.640 dibagi 1,8 juta. Jadi kita dapat hasilnya 4,38%. ROCE ini unacceptable karena dia di bawah 20%, maka profitnya itu kurang. Kemudian selanjutnya, calculate the sensitivity of sales revenue and initial investment and comment on it. Jadi yang sensitivity ini yang pertama sales revenue, kita ngambil angka sales revenue dari tabel sebelumnya yang year 1 sampai year 4 kita ngambil sales revenue-nya, kemudian kita kalikan dengan discount factor 12%. Maka kita dapat PV-nya, kita jumlahkan, kita dapat MPV sales revenue itu 10.548.384. Kemudian kita kalikan dengan tax MPV-nya yaitu 22%, kemudian kita bagi juga dengan cost of capital 12%, kemudian dapat MPV-nya itu 8.476.380. Maka sensitivity of sales revenue-nya itu menggunakan MPV yang kita dapatkan sebelumnya, MPV total 2.508.550 dibagi dengan 8.476.380. Kita dapat hasilnya sensitivity-nya itu 29,6%. Sedangkan sensitivity of initial investment itu tinggal 2,5 juta tadi itu dibagi dengan 1,8 juta, maka kita dapat sensitivity-nya itu 139,4%. Di sini dapat kita lihat sensitivity-nya itu yang sales revenue lebih sensitif. Kenapa sensitif? Sensitif ini maksudnya itu kalau persennya makin kecil berarti perubahan sedikit apapun bakal buat MPV-nya itu bisa menjadi negatif. Jadi pada sales revenue ini kan dia sensitivity-nya 29,6%. Berarti maksudnya itu 29. Kalau misalnya ada perubahan sales revenue sebesar 29,6% ini, MPV-nya bisa menjadi negatif. Berarti itu tidak membawakan profit bagi perusahaan. Sedangkan sensitivity pada initial investment 139,4%. Jadi perubahan initial investment-nya kalau sebesar 139,4% baru ada perubahan. Maka di sini sensitifnya itu lebih sensitif si sales revenue. Jadi kita harus benar-benar lihat baik-baik sales revenue-nya supaya tidak menjadi loss. Kemudian yang E, the general inflation rate is 6%. How to evaluate the investment proposal in real term. Jadi pertama kita harus cari real rate-nya dengan cara 1 ditambah cost of capital dibagi 1 tambah inflation rate-nya baru dikurangin 1. Maka kita dapat real rate-nya itu 5,66%. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel
Jadi nominal cash flow itu yang tadi kita dapatkan, operating cash flow-nya. Kemudian kita kali PV nominalnya itu 12%. Setelah kita kalikan, kita dapat MPV seperti tadi, 2.508.550. Kemudian kita coba lagi ke real cash flow, kita kalikan 6% discount factornya. Kemudian kita kali lagi real rate 5,66%. Maka kita akan dapat MPV yang sama, 2.508.550. Kenapa real cash flow ini berbeda dengan nominal? Jadi real cash flow ini benar-benar cash flow yang kita terima tanpa ada inflasi. Jadi kita harus kalikan dengan real rate lagi supaya kita dapat dia punya inflasi. Kalau nominalnya udah termasuk inflasinya, jadi berbeda. Kemudian yang F, company may face the capital rationing issue in the investment choice. Why do company face problem of capital rationing? Jadi capital rationing itu dia adalah proses of putting restrictions on the project that can be undertaken by the company or the capital that can invested by the company. Jadi maksudnya itu capital rationing itu kapital yang perusahaan miliki itu lebih dikit dibanding investment project yang ada di luar, sehingga mereka harus menggunakan capital rationing supaya mereka tidak harus loss, kapitalnya harus digunakan sebaik mungkin untuk menginvest project-project yang ada. Jadi capital rationing itu can be either hard or external or soft internal. Jadi maksudnya itu capital rationing itu ada dua, jadi dia ada hard ada soft. Jadi dia bisa hard itu eksternal, jadi dia ada eksternal faktor yang mendukung capital rationing ini. Kemudian ada internal juga, internal misalnya kayak internal policies gitu. Kemudian di sini ada beberapa keuntungan capital rationing. Jadi yang pertama itu budget. Budget itu maksudnya itu the first and important advantage is that capital rationing introduces a sense of strict budgeting of the corporate resources of a company. Jadi dia benar-benar capital rationing ini buat ada sense buat si company ini bisa ngebudget dengan sangat-sangat ketat gitu. Jadi nggak sembarangan budgeting. Jadi mereka benar-benar harus lihat baik-baik budgetingnya, mereka harus pinjam berapa, mereka harus masukin invest berapa gitu. Jadi nggak sembarangan. Kemudian yang kedua itu no wastage. Jadi maksudnya itu capital rationing prevents wastage of resources by not investing in each new project available for investment. Jadi nggak semua project yang ada itu mereka bakal invest. Mereka harus lihat dulu. Mereka harus selidiki baik-baik yang mana yang perusahaan saya boleh invest, yang mana saya nggak usah invest. Jadi nggak semuanya saya mesti invest. Sedangkan yang ketiga itu fewer projects. Maksudnya itu capital rationing ensures that less number of projects are selected by imposing capital restrictions. This helps in keeping the number of active projects to a minimum and thus manage them well. Jadi kan nggak semua project yang diambil kalau tadi di poin kedua. Jadi kan berarti project yang diambil perusahaan itu kan dikit doang, nggak banyak banget. Jadi lebih gampang untuk di manage, untuk dilihat yang mana masih aktif projectnya, yang mana yang udah nggak aktif. Jadi nggak susah manajemennya untuk mengatur semuanya karena projectnya cuma beberapa. Kemudian yang keempat itu higher returns. Through capital rationing, companies invest only in projects where the expected return is high, thus eliminating project with lower returns on capital. Jadi mereka itu capital rationing kan nggak terima semua project, nggak diinvest. Berarti mereka tengok project yang mana returnsnya lebih tinggi, yang rendah itu dieliminasi semua. Jadi mereka cuman nge-invest ke project yang returnsnya tinggi. Kemudian yang kelima itu more stability. Jadi as the company is not investing in every project, the finances are not overextended. This helps in having adequate finances for times and ensures more stability and increase in stock price of the company. Jadi karena nggak ngambil semua project yang ada, mereka itu financially-nya itu gak overextended. Jadi gak harus pinjam sana pinjam sini, uangnya kayak kewalahan gitu jadinya. Jadi mereka itu ngambil beberapa project yang benar-benar mereka sanggup financially. Jadi sesuai budgeting tadi yang harus strict banget budgetnya.
Jadi mereka dengan cara ini mereka bisa membantu financial pas masa-masa susah seperti sekarang kayak corona gitu. Kemudian mereka juga bisa lebih memastikan kalau financial mereka tuh stabil. Kemudian ini juga dapat meningkatkan nilai saham mereka. Kemudian setelah keuntungan kita ada juga kerugian. Jadi kerugian dari capital rationing itu yang pertama, efficient capital markets theory. Jadi kalau misalnya dia menggunakan efficient capital markets theory itu, maksudnya itu semua project harus ditambah ke dalam perusahaan, value perusahaannya, dan meningkatkan shareholders wealth. Jadi semuanya harus diinvest sebenarnya. Tapi karena menggunakan capital rationing, cuman nge-invest beberapa project aja, maka ini maksudnya itu dia ngebantah teori yang pertama, yang efficient capital markets theory. Jadi itu salah satu kerugiannya. Kemudian yang kedua itu cost of capital. Jadi karena dia harus budgetnya benar-benar strict banget, cost of capitalnya itu gak boleh sembarangan hitung. Walaupun dia miss 0,1% pun itu dapat mengakibatkan dia mengambil project yang sebenarnya lebih less profitable gitu dibanding project lain. Jadi cost of capital ini gak boleh benar-benar gak boleh ada salah dikit pun. Kemudian ketiga itu unmaxing values. Capital rationing does not allow for maximizing the maximum value creation, and thus the NPV is not maximized. Jadi dengan capital rationing itu dia nggak boleh maksimalisasikan dia punya MPV. Jadi benar-benar MPV-nya kalau segitu ya udah nggak bisa dimaksimalisasi lagi. Jadi itu kekurangannya. Kemudian yang keempat itu small projects. Jadi karena dia ngambilnya cuman kayak tengok yang high returns, terus yang lower itu dia eliminasi. Bisa aja karena seperti ini perusahaannya lebih ngambil project-project kecil dibanding investment yang skalanya lebih besar. Jadi small project semua. Terus yang kelima itu intermediate cash flows. Capital rationing does not add intermediate cash flows from a project while evaluating the projects. It bases in its decision only on the final returns from the project. Intermediate cash flow should be considered in keeping the time value of money in mind. Jadi capital rationing ini dia cuman ngelihat decisionnya aja. Maksudnya dia ngambil decisionnya itu cuma melihat dia punya returns, final returns dari project tersebut, yang returns ini high atau enggak, yang itu lebih low, yang mana lebih high final returnsnya. Dia nggak lihat time value of money-nya. Jadi itu juga salah satu kekurangan, karena kan time value of money itu nge-present value kan cash flows-nya, tapi dia hanya lihat final return-nya aja berapa. Oke, jadi sekian presentasi penjelasan saya tentang study case manajemen keuangan kedua ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan thanks for listening. Bye.